Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,08% ke angka 5.277. Di video ini saya akan menganalisa saham BRICS yang hari ini naik tinggi. Setelah keluar laporan bahwa laba bersihnya naik 200% lebih dibandingkan tahun lalu. Selain itu, saya juga akan menganalisa beberapa saham yang saat ini berada dekat dengan resisten kuatnya. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham-saham terbaru yang akan diupload setiap hari. Support channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham PTPP. Saham PTPP pada perdagangan hari ini ditutup naik 2% lebih ke harga 1040. Bisa kita lihat di grafik, saat ini memang PTPP telah naik di atas resisten kuatnya di EMA 150. Jadi secara candle memang candle berada di atas resisten ini. Sedangkan resisten saat ini berada di sekitar harga 1030. Tapi kenaikan ini belum bisa kita konfirmasi bahwa resisten telah terlewati. Karena jika kita ambil contoh, sebelumnya juga candle pernah berada di atas garis resisten ini. Tapi keesokan harinya mulai turun kembali dan terkonfirmasi masih gagal break. Jadi untuk mengkonfirmasi bahwa PTPP berhasil break dari resisten ini, kita harus tunggu pada perdagangan besok hari. Kita harus tunggu candle benar-benar berada di atas garis resisten ini. Sedangkan untuk supportnya saat ini masih berada di garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 940. Jadi sebelumnya PTPP gagal break, setelah itu mulai turun mendekati daerah support dan masih berhasil bertahan. Setelah itu mulai naik kembali dan saat ini masih berusaha untuk break dari resisten ini. Jadi secara tren dalam 1 bulan terakhir ini PTPP memang masih bergerak sideways. Sedangkan untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat asing masih terus melakukan distribusi pada saham ini. Jadi dari tanggal 3 sampai sekarang asing masih terus melakukan distribusi pada saham PTPP. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat PTPP dalam 1 minggu ini masih ada peluang untuk break dari resisten ini. Jadi untuk teman-teman telah berhasil membeli saham PTPP di sekitar garis EMA 50, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Jadi walaupun masih gagal break, selama masih bertahan di atas daerah support ini, PTPP masih akan bergerak sideways cenderung uptrend. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, paling amannya adalah tunggu PTPP break dari garis EMA 150 ini baru teman-teman entry. Karena apabila berhasil break, maka PTPP akan mulai uptrend untuk jangka pendek. Dan berpeluang untuk naik menutupi gap down yang sempat terbentuk pada Maret kemarin. Jadi apabila terkonfirmasi break, maka PTPP berpeluang untuk naik ke harga 1160. Jadi masih ada peluang kena di sekitar daerah sini sampai ke harga 1200. Selanjutnya saya akan menganalisa saham CTRA. Saham CTRA pada perdagangan hari ini ditutup naik 3% lebih ke harga 735. Bisa kita lihat di grafik, saat ini CTRA juga telah berhasil naik di atas garis EMA 150. Jadi garis EMA 150-nya saat ini berada di harga 715. Tapi seperti penjelasan saya di saham PTPP tadi, karena candle masih berada dalam garis EMA 150, kita masih belum bisa mengkonfirmasi bahwa resisten kuat ini telah terlewati. Karena sama juga di sini bisa kita lihat sebelumnya saham CTRA juga sempat naik di atas garis EMA 150 ini, tetapi terkonfirmasi masih gagal break. Setelah gagal break, masih bergerak sideways sampai saat ini. Sedangkan untuk garis EMA 50-nya yang merupakan support saat ini berada di sekitar harga 650. Jadi selama hampir 2 bulan, 3 bulan terakhir ini CTRA masih bergerak sideways. Garis MACD jika kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas.
Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hampir 4% nih. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi pada kenaikan hari ini. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat asing masih masuk melakukan akumulasi. Dan menariknya dari tanggal 18 sampai saat ini asing masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat malah saham CTRA juga dalam minggu ini ada peluang untuk naik menembus resisten ini. Dan berpeluang untuk naik menuju target terdekat di harga 800. Yang juga merupakan resisten berikutnya. Karena hari ini bandar belum terlihat melakukan akumulasi, CTRA sepertinya masih akan sulit untuk naik menembus harga 800. Jadi apabila nanti dalam satu minggu ini teman-teman lihat pada perdagangan besok hari maupun hari Rabu, bandar juga masih belum terlihat akumulasi, jadi teman-teman harus hati-hati. Bisa saja saat menyentuh harga 800, saham CTRA akan turun kembali. Tapi apabila teman-teman tujuannya memang trading jangka menengah atau jangka panjang, dan telah berhasil membeli saham CTRA di garis EMA 50, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena selama masih bertahan di atas daerah support ini, CTRA masih ada peluang untuk melanjutkan kenaikan. Berikutnya saya menganalisa saham Hoki. Saham Hoki pada perdagangan hari ini ditutup naik 2% lebih ke harga 665. Bisa kita lihat di grafik. Untuk jangka pendek, saham Hoki memang masih bergerak sideways. Dengan support saat ini berada di harga 630 dan resisten berada di garis EMA 50 di sekitar harga 660. Tapi untuk tren jangka menengah sebenarnya Hoki mulai bergerak downtrend. Dan telah beberapa kali gagal naik menembus resisten di EMA 50 ini. Jadi resisten EMA 50 ini merupakan resisten yang sangat kuat. Karena telah 4 kali gagal ditembus oleh Hoki. Dan hari ini Hoki berusaha untuk naik menembus resisten ini kembali. Garis MACD bisa kita lihat saat ini telah mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 2% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar melakukan akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Dan dari data pergerakan asing terlihat asing melakukan sedikit akumulasi. Dan hampir 1 bulan ini baru hari ini asing terlihat masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya dalam 1 minggu ini juga Hoki masih ada peluang untuk naik menembus resisten di EMA 50 ini. Dan masih ada peluang untuk naik menuju target terdekat sekaligus resisten di harga 700. Jadi dalam 1 minggu ada peluang untuk naik menuju harga 700. Selain resisten harga 700 masih ada satu resisten kuat di garis EMA 150 di sekitar harga 715. Jadi untuk teman-teman yang telah berhasil mempunyai saham ini di garis support di harga 630 sampai 650, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, paling amannya adalah tunggu besok apakah Hoki terkonfirmasi break atau enggak dari resisten ini. Apabila terkonfirmasi break, teman-teman bisa entry dan boleh take profit apabila terlihat masih gagal naik menembus harga 700. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Breeze. Saham Breeze hari ini naik sangat tinggi 20% lebih ke harga 730. Bisa kita lihat di grafik dulu. Dari grafik bisa kita lihat memang saham Breeze saat ini bergerak sangat uptrend. Dan setelah keluar berita ini, saham Breeze langsung diborong oleh trader maupun investor karena terlihat laba bersihnya naik 200% lebih dibandingkan tahun lalu. Garis MACD juga bisa kita lihat sebelumnya bergerak sideways, saat ini langsung mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 20% ini. Sekarang saya kasih lihat adalah data broker summary yang bukan net, jadi yang value. Dari value ini terlihat jelas bahwa 6 top buyer dan top seller merupakan broker yang sama. Jadi terlihat jelas mereka hanya memindah-mindahkan barang dengan jumlah lot beli dengan sell yang hampir sama. Sedangkan apabila kita lihat untuk netnya terlihat memang masih terlihat adanya akumulasi. Tapi volume tinggi hari ini
terlihat hanya pindah-pindahan barang. Jadi akumulasi yang dilakukan tidak terlalu besar, walaupun volume transaksi lumayan tinggi hari ini. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat asing masuk melakukan akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang pengen trading jangka pendek atau one day trading, besok masih bisa entry, karena dalam 1 minggu ini BRIS masih ada peluang untuk naik minimal ke harga 800. Tapi untuk teman-teman yang mau lebih aman, sebaiknya tunggu BRIS turun atau terkena pullback dulu menuju daerah support terdekat saat ini yang di sekitar harga 650. Seperti contoh di daerah sini, pada saat kenaikan tinggi, keesokan harinya BRIS terkena pullback. Setelah pullback mendekati harga support di 500, BRIS baru naik kembali. Jadi untuk teman-teman yang mau lebih aman, karena kenaikan hari ini juga lumayan tinggi, memang peluang besok untuk naik masih ada, tetapi paling aman adalah tunggu BRIS terkena pullback dulu mendekati daerah support di harga 650, baru teman-teman entry kembali. Karena sampai saat ini memang secara tren BRIS masih uptrend. Jadi untuk jangka menengah dari 1 bulan sampai 2 bulan ke depan masih ada peluang untuk naik mendekati harga 1000. Karena laporan keuangan juga masih bagus, fundamental bagus, secara teknikal saat ini juga masih bagus. Dan asing juga saat ini masih masuk melakukan akumulasi. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.